Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Nuraini dengan NIM 2100311011005, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah IPS MI atau SD1 dengan tema pengetahuan peta. Adapun yang akan dibahas pada materi ini sesuai peta konsep, yang pertama yaitu pengertian peta, yang kedua jenis-jenis peta, yang ketiga komponen peta, dan yang terakhir fungsi peta. Selanjutnya yaitu pengertian peta. Peta adalah gambaran sebagian atau keseluruhan permukaan bumi dengan segala ketampakannya pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Dengan mempelajari jenis peta, kamu akan mengetahui bahwa peta yang dapat digunakan sangat beragam, sukar untuk menghitung jumlah peta yang sebenarnya. Meskipun demikian, berdasarkan isinya, peta dapat diklasifikasi menjadi peta umum dan peta khusus. Selanjutnya yaitu jenis peta berdasarkan isinya, yaitu dibagi menjadi dua, peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi baik fenomena alam atau budaya. Nah, peta umum ini juga dibagi menjadi tiga, yaitu peta fotografi, peta korografi, dan peta dunia atau geografi. Peta fotografi adalah jenis peta yang menggambarkan permukaan bumi lengkap dengan reliefnya. Peta korografi adalah jenis peta yang menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang sifatnya umum dan biasanya berskala sedang. Peta dunia atau geografi adalah jenis peta umum yang berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Selanjutnya yaitu peta khusus. Peta khusus adalah jenis peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu. Misalnya peta geologi, peta lahan, peta kepadatan penduduk, peta curah hujan, dan masih banyak lagi. Jenis peta berdasarkan bentuknya. Jenis peta ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar biasa juga dikenal dengan peta dua dimensi atau peta planimetri. Peta timbul bisa juga disebut peta tiga dimensi atau peta stereometri. Dan yang terakhir, peta digital ini dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Jenis peta ini tidak nyata. Jenis peta berdasarkan skalanya. Pada jenis peta ini dibagi menjadi empat, yaitu peta kadaster atau sangat besar, peta besar, peta sedang, dan juga peta kecil. Peta kadaster atau sangat besar, jenis peta ini memiliki skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Peta besar, jenis peta besar ini memiliki skala lebih dari 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Sedangkan peta sedang, jenis peta satu ini berskala lebih dari 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Dan yang terakhir, peta kecil merupakan jenis peta yang berskala lebih dari 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Dan yang terakhir yaitu jenis peta berdasarkan sumber datanya. Pada jenis peta ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu peta induk dan peta turunan. Peta induk sering juga disebut dengan basic maps. Pada peta ini dibuat berdasarkan pemantauan langsung di lapangan. Sedangkan peta turunan biasanya dibuat berdasarkan acuan peta yang sudah ada, misalnya melihat dari peta induk. Selanjutnya yaitu komponen peta. Pada komponen peta terdapat 12 jenis komponen. Yang pertama judul peta, yang kedua skala peta, yang ketiga garis lintang, keempat garis bujur, kelima petunjuk arah, keenam peta inset, ketujuh simbol peta, kedelapan legenda, kesembilan warna peta, kesepuluh lembaga pembuat, ke-11 tahun pembuatan, dan yang terakhir atau ke-11 yaitu keterangan sistem proyeksi peta. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu fungsi peta. Fungsi peta yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kedua, memperlihatkan ukuran, luas, jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Ketiga, menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai,
sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Keempat, membantu peneliti sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kelima, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Keenam, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Ketujuh, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang kedelapan yaitu alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena atau gejala-gejala geografi di permukaan bumi. Berikut daftar pustaka dari materi yang saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.